moi. בית חנן, בית עובד, לא נראה לי אצלך. יואו, איזה פחד. מה, עינב? خلي شاي. Perang yang terjadi antara Israel melawan Iran kini semakin meluas. Hal itu terjadi karena Amerika ikut-ikutan dalam perang tersebut. Buktinya, negeri Paman Sam itu telah melakukan serangan ke 3 situs nuklir yang ada di Iran. Serangan yang membuat Iran marah besar. Usai mereka mendapatkan serangan dari Amerika, Iran langsung melakukan balasan dengan mengirimkan puluhan nuklir ke Israel. Hasilnya beberapa gedung di kota Tel Aviv hancur total. Kini tak hanya Tel Aviv yang menjadi sasaran serangan, melainkan pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Untuk pangkalan militernya sendiri ada 7 dan tersebar di berbagai negara. 2 dari 7 pangkalan militer Amerika kini langsung mendapatkan serangan dari Iran, yakni yang berada di Qatar dan Irak. Efek dari serangan tersebut membuat warga Qatar panik, karena mereka tak menyangka bakal terlibat dalam konflik antara Israel dan Iran. אימא'לה. هربوا. Ya, itu adalah kepanikan yang terjadi di Qatar. Kepanikan itu berasal dari serangan Iran ke negara tersebut. Mungkin mereka panik karena mendengar rudal-rudal Iran berterbangan di langit Qatar. Tentu ada alasan mengapa Qatar menjadi sasaran selanjutnya. Alasannya adalah karena di negara tersebut terdapat pangkalan militer Amerika. Serangan dilakukan Iran pun mengarah ke sana. Hal ini sebagai bukti balasan karena sebelumnya Amerika telah melakukan serangan ke beberapa situs nuklir yang ada di Iran. Usai Iran melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika, banyak yang penasaran apakah ada korban jiwa. Berdasarkan beberapa sumber, serangan tersebut sama sekali tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi apa yang dilakukan Iran murni memberikan peringatan kepada Amerika untuk tidak ikut campur dalam perang melawan Israel. Tak hanya Qatar, serangan juga diluncurkan Iran ke Irak. Sasarannya sama, yakni pangkalan militer Amerika. Efek dari serangan tersebut kini membuat penerbangan di sana secara resmi ditutup total. Hal yang sama tampaknya juga dilakukan oleh negara-negara lain di Timur Tengah. Mereka memilih menutup penerbangan ke berbagai negara sebagai dampak konflik yang terjadi antara Israel dan Iran. Cavendish terjebak di Qatar dan jadi saksi ganasnya rudal Iran. Apa yang terjadi di Qatar ternyata juga dirasakan oleh bintang timnas Indonesia, yakni Cavendish. Kebetulan Cavendish baru menyelesaikan liburannya di Lombok dan kini harus kembali ke Eropa, tepatnya Denmark. Biasanya penerbangan di Indonesia untuk menuju ke Eropa harus transit dulu di Qatar, dan itu juga dilakukan oleh Cavendish.
Pemain berusia 28 tahun itu pun kini berada di Qatar bersama keluarganya. Sayangnya waktu Kevin Dix tiba di Qatar, hal ini bersamaan dengan serangan dilakukan Iran ke negara tersebut, sehingga membuat Kevin Dix mau tak mau menjadi saksi betapa ganasnya rudal kiriman dari Qatar. Bahkan lewat story eksklusifnya, mantan pemain FC Copenhagen tersebut sampai mendengar ledakan sebanyak 6 kali. Entah apa yang terjadi selanjutnya, semoga pemain andalan timnas Indonesia tersebut selamat sampai tujuan. Jika terjebak, harusnya PSSI datang ikut memberikan bantuan dengan menghubungi KBRI yang ada di Qatar. Paling tidak, KBRI bisa menjadi tempat perlindungan sementara bagi Kevin Dix dan keluarganya atau para WNI lain yang terjebak di sana. Qatar dan Irak ngamuk ke Amerika dan Israel. Efek dari serangan Iran kini membuat Qatar marah besar. Kini mereka menyalahkan Israel dan Amerika sebagai biang masalah yang terjadi. Akibat serangan tersebut, Qatar tentunya mengalami kerugian yang tidak sedikit. Selain rugi karena serangan dari rudal, mereka juga mengalami kerugian akibat ditutupnya penerbangan ke berbagai negara. Pada intinya, penerbangan di Qatar lumpuh total akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Iran. Sementara itu, serangan dilakukan Iran ke pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar dan Irak kini mendapatkan tanggapan dari Donald Trump. Presiden berusia 79 tahun tersebut justru berterima kasih kepada Iran. Alasannya adalah karena serangan itu tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Iran secara resmi menanggapi penghancuran fasilitas nuklir mereka dengan respon yang sangat lemah, sesuai dugaan sebelumnya dan telah ditanggapi dengan sangat efektif. Saya ingin berterima kasih kepada Iran karena memberi kami pemberitahuan awal yang memungkinkan tidak ada nyawa yang hilang dan tidak ada yang terluka, kata Trump dikutip dari AFP. Donald Trump serukan gencatan senjata. Setelah melihat pangkalan militernya mendapatkan serangan dari Iran, kini Trump menyerukan gencatan senjata yang terjadi antara Iran dan Israel. Trump kemudian mendesak kepada keduanya untuk segera mengakhiri perang. Dengan asumsi bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan itu pasti akan terjadi. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua negara, Israel dan Iran, atas stamina, keberanian, dan kecerdasan yang mereka miliki untuk mengakhiri apa yang disebut sebagai perang 12 hari. Telah disepakati sepenuhnya antara Israel dan Iran bahwa akan ada gencatan senjata penuh dan total selama 12 jam dan setelah itu perang akan dianggap selesai, kata Trump dikutip dari Reuters. Seruan untuk melakukan gencatan senjata kini langsung mendapatkan bantahan dari Menteri Luar Negeri Iran, yakni Syed Abbas Araghchi. Dirinya mengatakan jika sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai gencatan senjata. Seperti yang telah berulang kali dijelaskan Iran, Israel melancarkan perang terhadap Iran, bukan sebaliknya. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan tentang gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Namun asalkan rezim Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran paling lambat pukul 4 pagi waktu Teheran, kami tidak berniat untuk melanjutkan respon kami setelahnya. Keputusan akhir tentang penghentian operasi militer kami akan dibuat kemudian, kata Syed Abbas Araghchi dikutip dari BBC. Kini menarik dinantikan bagaimana cerita selanjutnya dari konflik antara Israel dan Iran, yang pasti Amerika masih akan ikut campur dan berusaha memujuk kedua kubu untuk segera menghentikan serangan. Itu dilakukan oleh Donald Trump karena mungkin dirinya sadar, jika perang terus terjadi, pasti bakal membuat Amerika mengalami kerugian. Tak hanya kerugian secara materi, Trump pasti juga akan mengalami kerugian soal kepercayaan warga Amerika terhadap dirinya.